Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem rem. Kemarin kita sudah sedikit banyak diskusi tentang rem. Kita akan mengulang fungsi daripada sistem rem. Sistem rem pada kendaraan ya, itu fungsinya yang pertama adalah untuk mengurangi kecepatan. Yang kedua, untuk menghentikan laju kendaraan. Jadi sistem rem pada kendaraan itu fungsinya sangat besar sekali ya. Apalagi kalau rem itu tidak berfungsi, harus kita segera kita betulkan, harus kita rawat secara periodik. Oke. Pada gambar setelah dilihatkan jenis rem hidrolis dan rem tromol. Jenis rem hidrolis atau rem cakram biasanya dipasang pada roda depan kendaraan, sedangkan rem tromol dipasang pada roda belakang. Meskipun pada saat sekarang ini ya, jenis rem hidrolis dipasang pada kedua rem, baik rem depan maupun rem belakang. Oke. Sekarang gangguan pada sistem rem. Karena penggunaan sepeda motor itu terus-menerus, sering digunakan, area jalan yang bermacam-macam, rem itu akan mengalami gangguan. Gangguan yang biasanya ada pada rem ya. Pertama adalah pengereman kurang pakem. Yang kedua, handle rem terasa berat dan lambat untuk kembali ke posisi semula. Yang ketiga, timbul bunyi ya, timbul bunyi. Oke, penyebab rem kurang pakem biasanya penyetelan kurang tepat, keausan pada tromol atau disc brake, keausan pada kampas rem, terdapat udara palsu pada sistem hidrolik, kabel rem macet, terjadi kontaminasi pada tromol atau disc brake, terjadi kontaminasi pada kampas rem. Penyebab handle keras. Yang pertama, kabel rem macet atau kurang pelumas. Yang kedua, hubungan rem seret atau kurang pelumas. Yang ketiga, penyetelan tidak tepat. Penyebab rem bunyi, pertama karena kontaminasi pada tromol atau disc brake. Yang ketiga, terjadi kontaminasi pada kampas rem. Yang keempat, kampas rem sudah tipis. Rem tromol dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama adalah single leading show, yang kedua double leading show. Ditunjukkan pada gambar ya. Gambar pertama adalah jenis single leading show ya. Di sini pengungkitnya hanya satu, pengungkit satu untuk menggerakkan dua kampas rem sekaligus. Sedangkan yang double leading show harus menggunakan dua pengungkit untuk menggerakkan masing-masing kampas rem tersebut. Pemeriksaan rem tromol. Perlu kita ketahui ya, setelah pemakaian bertahun-tahun mungkin, tromol akan mengalami keausan. Maka dari itu, pemeriksaan rem tromol terhadap kerusakan dilakukan dengan pengukuran diameter dalam batas servis ya. Kita lihat pada buku BPR atau buku pedoman reparasi. Jika permukaan tromol berkarat, kita bersihkan. Apabila diameter dalam rem tromol itu sudah berkurang, kita harus menggantinya dengan yang baru. Yang C, membuka kampas rem tromol. Jika masih bisa digunakan lagi, beri tanda pada kampas supaya tidak tertukar posisi pada saat pemasangan kembali. Yang berikutnya, lepas kampas rem dari ancor pin, lepaskan hubungan. Pemeriksaan ketebalan kampas rem. Perlu kita ketahui, ketebalan kampas rem akan berkurang beriring penggunaan. Kita harus mengukur menggunakan alat yang kita gunakan adalah jangka sorong. Apabila ketebalan kampas rem sudah di luar spesifikasi dari BPR, kita harus mengganti
dengan kampas rem yang baru. Proses pemasangan. Pertama, kita lumasi hubungan dengan gemuk. Kedua, pasang sil debu. Kemudian plat indikator, pasang brake lever. Tepatkan tanda titik pada brake lever dan hubungan. Kencangkan baut penjepit. Rem cakram. Prinsip kerja rem cakram. Di sini ada kaliper, ya, fungsinya untuk menjepit daripada cakram atau dis. Di situ biasanya ada kaliper, ada yang menggunakan jenis 1 piston, ada yang menggunakan 2 piston. Penggantian minyak rem dilakukan secara berkala pada pencapaian kilometer 30.000 km. Pertama, putar handlebar sampai posisi permukaan minyak rem mendatar, buka cover dan diafragma sampai menyiapkan air atau minyak rem untuk mengganti rem tersebut. Oke, ini stopnya gimana Pak Kan? Stopnya gimana?